Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Protes dirumahkan oleh pemerintah daerah, puluhan tenaga honorer di Lombok Barat mengadu ke DPRD. Kecanduan berjudi online, seorang pemuda di Lombok Barat diringkus polisi karena membawa kabur sepeda motor yang hendak dibelinya. Masuki musim penghujan, BPBD memetakan wilayah rawan bencana di Kabupaten Lombok Barat. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan tenaga honorer dari berbagai instansi pemerintahan mendatangi kantor DPRD Lombok Barat pada Senin siang. Kedatangan mereka untuk memprotes kebijakan pemerintah daerah atas pemutusan kontrak kerja yang diklaim sepihak dan tidak mempertimbangkan masa pengabdiannya. Mereka menemui anggota dewan dengan membawa data jumlah tenaga honorer yang dirumahkan beserta surat keberatannya atas kebijakan yang tidak adil tersebut. Mereka membawa sejumlah dokumen dan surat aduan terkait kebijakan pemerintah daerah yang memberhentikan mereka secara serentak bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Selain meminta Pemda mengkaji ulang perumahan honorer, mereka juga mendesak agar Pemda segera memberikan solusi konkret agar mereka tetap dapat bekerja seperti semula. Dari teman-teman non-database ini ada keterangan dan kejelasan pasti. Jangan hanya memberikan solusi job fair itu kan di luar daripada kualifikasi yang dimiliki teman-teman semua. Kalau nanti perusahaan menginginkan yang fresh grade misalnya, umurnya 20 sekian, teman-teman ini kan banyak yang lebih. Pengabdian mereka di Pemda ini lebih dari 15 tahun. Terus sekarang hanya gara-gara tidak masuk database, terus dirumahkan, ya bagaimana pengabdian yang sudah mereka lakukan itu aja sih. Merespon hal itu, Pemda akan menyampaikan keluhan para honorer ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi. Serapan ini akan kami sampaikan ke pimpinan ke Pak Bupati. Dari Dewan nanti akan bersurat secara resmi, kami juga akan menyampaikan secara langsung ke beliau sepulang dari Jakarta. Oke. Apa saja kira-kira itu? Ya, semuanya dibahas tadi pada saat rapat kita tadi. Terutama keluhan honorer saat ini ya. Akan sampaikan. Ini rekomendasi tadi disampaikan DPR nanti ke pimpinan. Itu kan dari ketua, dari ketuanya langsung akan bersurat ke pimpinan. Gitu. Kalau kami akan lapor secara langsung ke pimpinan. Badan Kepegawaian Daerah Lombok Barat mencatat dari total 5.063 tenaga non-ASN yang bekerja di lingkup Pemda, sebanyak 1.632 tenaga non-ASN harus dirumahkan karena tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Barat mulai memetakan wilayah rawan bencana memasuki musim penghujan akhir Oktober ini. Itu dilakukan sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi dan resiko bencana yang akan terjadi di musim penghujan seperti banjir, longsor, hingga angin kencang. Dari data sementara, BPBD mencatat 5 dari 11 kecamatan masuk dalam wilayah rawan bencana, yakni Kecamatan Lingsar, Labu Api, Batu Layar, Kuripan, dan Sekotong. Meski telah menyiapkan dana penanganan bencana hingga ratusan juta rupiah, namun BPBD mengaku masih kurang optimal dalam penanganan bencana akibat terbatasnya armada dan sarana lainnya. Pemetaan wilayah rawan bencananya di mana saja sih? Di Kecamatan Batu Layar, Lingsar, Narmada, Gunung Sari,
dan sekotong. Kejadian hampir 5 kejadian, ada puting beliung kemarin terjadi di Banyurip, terus di Sedayu Kecamatan Kuripan, pohon tumbang juga yang di jalur bypass, yaitu yang kita tangani kemarin. Selain meningkatkan kesiapan mitigasi bencana bagi warga, BPBD Lombok Barat juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi dampak peralihan musim, mulai peristiwa alam hingga ancaman kesehatan. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah memastikan stok pupuk subsidi untuk petani memasuki musim tanam aman hingga akhir tahun. Hal itu berdasarkan data serapan pupuk pada tahun 2025 yang baru mencapai 49% saja dari jumlah kuota yang tersedia, sehingga sisanya siap disalurkan untuk kebutuhan para petani. Petugas mencatat alokasi pupuk pada tahun ini diklaim cukup untuk mengolah lahan garapan produktif yang mencapai 96.000 hektare di 12 kecamatan. Adapun stok pupuk yang tersedia meliputi pupuk urea 24.506 ton, NPK 22.082 ton, dan pupuk organik mencapai 2.545 ton. Pemda menjamin stok pupuk itu aman sehingga petani tidak perlu panik akan terjadi kelangkaan. Jadi ada masih tersisa, dan itu kalau saya melihat kondisi real sekarang, musim tanam ini kan saya anggap mungkin maju ya. Karena Oktober ini biasanya di tahun sebelumnya kan belum ada hujan. Sekarang sudah hampir di mana-mana hujan. Nah ini menunjukkan bahwa musim tanam kita di tahun 2026 ini kita anggap lebih maju. Nah, tetapi melihat dari sisa stok yang ada, bahkan pada saat rapat itu jaminan juga dari pupuk Indonesia, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah, bagaimana kita mau menaikkan produksi kalau pupuk tidak tersedia. Jadi aman. Selain mengoptimalkan pengawasan, Pemda juga telah berkoordinasi dengan seluruh distributor pupuk mitra pemerintah agar mempermudah petani menebus pupuk dan tidak mempermainkan harga di pasar. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lombok Tengah belum mengantongi sertifikat layak hygiene dan sanitasi SLHS dari Dinas Kesehatan setempat. Petugas mendata dari total 72 dapur MBG yang beroperasi, seluruhnya hanya mengantongi sertifikasi penjabah atau penyaji makanan saja untuk sementara. Pemda beralasan belum keluarnya sertifikat SLHS karena masih dalam proses pemantauan dan inspeksi lapangan untuk melihat kondisi dapur, proses pengolahan makanan, dan hasil yang disajikan. Dinas juga masih menunggu finalisasi data administrasi puluhan dapur MBG yang belum selesai pengawasannya. Jadi kan penjamah itu harus tersertifikasi, dan itu sudah kita latih, teman-teman juga sudah pernah lihat itu bahwa pelatihan itu sudah dilakukan dan sertifikatnya sudah jadi dan sudah kita keluarkan. Nah untuk SLHS-nya sendiri, karena itu ada 3 indikator yang dinilai baru kita bisa mengeluarkan sertifikat. Pertama, dia sudah memiliki penjamah yang sudah tersertifikasi, atau kita katakan bahwa dia sudah melakukan pendampingan untuk pelatihan penjamah. Penyaji itu ya? Ya, penyaji itu, penyaji makanan. Kemudian yang kedua, sudah dilakukan inspeksi oleh teman-teman puskesmas, oleh TSL. Sementara sejumlah pengelola SPPG berkomitmen akan menjaga kualitas dan kebersihan makanan sebagai jaminan mendapatkan sertifikasi SLHS dari pemerintah. Untuk menjaga jenis makanan itu, pertama kita kasih pemahaman dulu kepada relawan tentang bagaimana penyajian makanan secara higienis, mulai dari wadahnya seperti apa, cara penyajiannya, terus kelengkapan APD untuk digunakan oleh relawan, wajib digunakan setiap melakukan pekerjaan mereka. Hal-hal itu kan kita lakukan juga untuk menghindari kontaminasi atau yang terjadi seperti keracunan dan lain-lainnya.
Selain memperketat pengawasan di seluruh dapur, Dinas Kesehatan juga mengoptimalkan pelatihan kepada para penyaji makanan agar memenuhi standar gizi dan higienis dan tidak menimbulkan dampak kesehatan. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.